Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya akan menghadapi salam bahwa kita mengikuti yang tersebut ini akan kita baca pada ikut cara laku juga selanjutnya pada kenangan dari orang-orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Darussalam dan para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini ulun akan melanjutkan membacakan kisah-kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan kita terinspirasi untuk taubat kepada Allah. Dalam hal ini tentang kisah taubatnya seorang raja yang bernama Hamid bin Jabir. Kata Ibrahim bin Bashar, suatu hari saya pernah berjalan bersama Ibrahim bin Adham di padang Sahara, artinya di tempat yang luas yang permukaannya hanya pasir saja. Lalu kami mendatangi sebuah kuburan yang agak tinggi gundukannya. Lalu Ibrahim bin Adham merasa kasihan dan menangis iba dengan orang yang ada di dalam kubur ini. Lalu kata yang bercerita, faqultu qabru man hadha. Memangnya ini kubur siapa? Kok ziarah kubur menangis? Nah, kata Ibrahim bin Adham, hadza qabru Hamid bin Jabir amiru hadhil mudun. Ini adalah kuburnya Hamid bin Jabir yang dulu dia adalah penguasa kota-kota di sini. Kana ghariqan fi biharid dunya. Dulu dia pernah tenggelam dalam kesenangan duniawi. Maklum karena dia seorang raja memiliki segala-galanya. Untungnya fa akhrajahu Allahu minha wastanqadahu.
Allah keluarkan dia dari tenggelam terhadap kenikmatan duniawi dan Allah selamatkan. Untungnya di sini. Dia seorang raja, dia memiliki segala-galanya, dia tenggelam dengan kesenangan duniawi, tapi Allah selamatkan dia. Walaqad balagani annahu surra yauman. Saya pernah mendengar kisah, kata Ibrahim tentang si raja ini. Dulu sewaktu dia masih berkuasa, dia juga tertarik ingin bersenang-senang. Dan setelah itu dia meninggalkan tempat dan tidur bersama istrinya. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat kepalanya dan memegang sebuah kitab. Fanawalahu. Dalam mimpi itu laki-laki ini memberikan kepada si raja ini kitab tadi itu. Fafatahu, lalu dibukanya dalam mimpi itu. Faidha fihi kitabun bidzahabi maktubun. Sebuah kitab suci yang tertulis dengan tinta emas. Nah, yang di dalamnya ada tulisan la tu'siranna faniyan ala baqi. Janganlah kamu terperdaya terhadap sesuatu yang fana dibandingkan yang kekal. Dua, wala taghiranna bimulkika wa qudratika wa sultanika wa khadamika wa abidika wa ridatika wa syahwatika. Janganlah kamu terperdaya dengan kerajaan yang kamu miliki, dengan kekuasaan yang kamu miliki, dengan pelayanan-pelayanan terhadapmu, dengan budak-budak yang kamu miliki, dengan identitas kamu dan juga segala keinginanmu. Kamu jangan terperdaya dengan semua itu. Fa innal ladzi anta fihi jasimun laula annahu adim. Kenyataannya apa yang kamu miliki dan rasakan sekarang semuanya akan musnah. Maka kekuasaanmu akan hilang. Kegembiraanmu akan berubah dengan kesedihan. Dan sebuah kenyataan lagi, masih ada hari esok, yaitu hari kiamat. Nah, lalu di akhir kalimat ini ada pesan fasari' ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, raja ini bermimpi seperti ini. Lalu ketika dia bangun, fantabaha fazi'an. Ketika dia terbangun dengan mimpi itu, dia gemetar. Wa qala hadza tanbihun minallah. Ini saya dapat peringatan dari Allah. Nah, bagusnya begitu. Sadar langsung. Nah, setelah kejadian mimpi itu, akhirnya dia meninggalkan kerajaannya tanpa seorang pun yang mengetahui. Tapi ketika dapat kabar
bahwa posisinya ada di sebuah gunung, kata Ibrahim bin Adham, saya segera mendatanginya. Saya berdialog dari hati ke hati. Saya bercerita tentang masa lalu saya sehingga saya tobat. Si raja ini juga cerita begitu. Sampai akhirnya si raja ini meninggal dalam keadaan berbuat taat. Bapak Ibu yang berbahagia, nasihat dari Allah atau peringatan dari Allah itu bisa saja datangnya lewat mimpi. Tidak harus ada orang yang menasihati kita, tidak harus. Bisa datangnya lewat mimpi. Seperti dalam kisah ini. Untungnya dia tidak menganggap itu hanya bunga tidur aja. Tidak dianggapnya sebagai mimpi biasa. Untungnya tidak begitu. Tapi dia langsung mengambil pelajaran, dan dari mimpi inilah si raja ini taubat. Nah, ulun-ulang. Kata-kata yang mempengaruhi dia sehingga taubat adalah kata-kata bahwa apa yang kamu miliki sekarang, kekuasaan, kerajaan, dan lain-lain sebagainya, itu akan musnah. Tidak abadi. Nah, sadar dengan itu, akhirnya beliau taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah, inilah juga yang mendasari kita untuk segera bertaubat, bahwa apa yang kita miliki itu pasti akan musnah, termasuk umur kita juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ins'alika at-taubah wal maghfirah wa husnul khatimah. Allahumma ins'alika ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah. على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم بنا وانتم يا كريم